Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik remaja yang dirahmati Allah, yang pertama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dari larangan-larangan. Ya. Kalau kita cermati dalam kehidupan kita, ya, ketika Allah Ta'ala perintahkan Adam, ya, didengarkan, kemudian iblis untuk turun ke dunia, maka sejak saat itulah dimulai pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan antara manusia dengan setan, dengan iblis. Kenapa? Karena iblis sudah berjanji, berazam, bertekad bulat untuk menyesatkan anak Adam atau manusia supaya menjadi temannya masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, kira-kira kalau Anda diajak ke neraka mau apa tidak mau? Nah, maka setan atau iblis akan menggoda manusia dari segala arah, dari depan, dari belakang, ya. Ayo HP-nya ditinggal dulu, artinya diletakkan dulu, didengarkan dulu. Ya. Tadi termasuk godaan setan, ya. Jadi akan menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, sampai masuk ke dalam aliran darah kita. Lah dalam pertandingan itu ada dua kemungkinan. Apa kira-kira? Ini kita contohkan ya. Dalam pertandingan, contohnya pertandingan sepak bola. Ya. Ini yang wakil lagi ya. Senang tahu sepak bola? Ya. Ini adalah ada pertandingan sepak bola sampai adu penalti. Antara mana mas? Negara mana? Benderanya itu loh, Prancis dengan Italia, ya. Sampai adu tendangan penalti, ya, untuk mendapatkan kemenangan, ya. Italia dengan pemain-pemain yang ganda, ya, akhirnya menang dibanding dengan Prancis. Jadi kalau menang disebut apa? Pemenang. Kalau kalah namanya apa? Pecundang. Kalau menang kemudian merayakan kemenangannya, ya. Nah sekarang pertanyaannya, hidup kita ini sekali lagi adalah pertandingan dengan siapa tadi? Setan. Ya.
Sekarang kita buka apa saja pertandingan kita dengan setan. Ya. Yang pertama pertandingan dalam bidang sholat. Ya. Ketika orang itu sholat ternyata setan juga sibuk untuk menggodanya. Ya. Digoda dari berbagai macam arah. Ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, ya, bagaimana sabdanya? Idza nudiya li sholati adhara syaiton. Ketika diadzani sholat Allahu Akbar, entah subuh, zuhur, asar maupun maghrib dan isya, setannya lari, ya. Setannya lari dengan Anda sampai terkentut-kentut, ya. Lari jauh sampai tidak dengan Anda, ya. Ketika andanya selesai, setan datang lagi ke masjid. Terus habis Anda sholat apa? Kemarin habis Anda terus sholat qobliyah, ya. Selesai kemudian dikumandangkan iqamah. Setannya juga lari lagi. Ya. Qomatnya selesai, setannya datang lagi ke masjid. Ya. Kemudian apa? Setannya membisik-bisikkan. Utur kanda. Ya. Ingatlah ini. Hal-hal yang tidak menjadi contohnya. Gitu. Anda mau sholat naruh HP, terus ketika selesai wudu kemudian HP-nya lupa. Ya, setelah takbir Allahu Akbar tuh, HP-ku tadi tak taruh di dekat tempat wudu. Gitu. Nanti kalau diambil bagaimana? Ya. Atau ingat rencana setelah nanti sholat mau kemana, terus membayangkan nanti habis sholat saya mau jalan-jalan, dan sebagainya. Itulah kerjaannya setan, ya. Sehingga kadang-kadang orang yang sholat itu badannya, anggota badannya ya rukuk, ya sujud, ya takbir, tapi hatinya kemana-mana. Ya. Bahkan kadang-kadang ya lupa rakaatnya. Ya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Kalau isya? 4. Kalau maghrib? 3. Sholat isya dapat 3 tapi ragu-ragu 3 atau 2 atau 3, ya. Itu ngomongkan seperti itu, ya. Jadi setan-setan itu menggoda orang-orang yang sholat. Pernahkah Anda sholat tidak ngerti apa yang dibaca? Pernah nggak? Pernah nggak? Sekarang ya, ini soalnya langsung ya. Nanti kalau ada yang bisa jawab langsung dikasih hadiah, ya. Seperti kemarin, cuma sekarang hadiahnya diratakan. Kalau kemarin berapa? 1 pertanyaan. Nah, sekarang dipotong jadi 5.000, ya. Tapi jumlahnya banyak. Ya, perhatikan ya, perhatikan di layar. Soal yang pertama, ya. Nah, ya bisa lihat yang perempuan. Kalau nggak bisa ke depan ini, ya. Soal yang pertama, kalau bisa jawab langsung dijawab, ya. Langsung dikasih hadiah. Siap? Siap belum? Yang laki-laki, mas yang berdua, siap ya? Diperhatikan di layar, langsung dijawab. Ya, siapa? Apa jawabannya apa?
Dari hadis di atas, siapa yang menjadi pemenang, siapa yang jadi pecunda? Ya, siapa yang bisa jawab? Hadiah menanti. Siapa yang jadi pemenang, siapa yang jadi pecunda? Nggak ada yang bisa jawab, saya kasih awal 10 ya. Godaannya apa? Godaannya itu setan membikin orang sholat lupa. Berarti yang kalah yang mana? Yang menang yang siapa? Oh, acungkan jari dulu. Salah Bapak. Siapa yang menang, siapa yang kalah, atau yang jadi pecunda? Hah? Gak ada. Kamu ditanya atau ada 3 anak A, B, C, gitu? Atau 2 anak A dan B. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, ya. Di mana ibu kota Indonesia? A jawab Bandung, B jawab Jakarta. A salah apa benar? Nah, B salah apa benar? Yang benar berarti yang mana? Yang menang berarti yang mana? Yang menang? Yang B. Yang menang yang B. Yang A namanya apa? Ada orang sholat digoda. Ada 2 kemungkinan, tergoda dan tidak tergoda, ya kan? Lah yang tergoda berarti Allah. Yang tak tergoda berarti jawabannya yang jadi pemenang adalah orang yang tidak lupa atau tidak tergoda setan. Yang kalah yang sholatnya lupa, ya, paham ya? Jadi nomor 1 ngandang ya, nggak ada yang bisa jawab. Ya. Kemudian pertanyaan empiris, ya. Kira-kira Anda kalau sholat itu lupanya dan ingatnya banyak lupanya apa banyak ingatnya? Banyak lupanya. Maka kalau Anda pengen jadi pemenang harus berusaha untuk selalu ingat ketika kita sholat. Dan semoga kita semuanya ya bisa menjadi orang yang ingat kepada Allah ketika sholat. Ya, next ya, next. Yang kedua, pahala sholat. Pahala sholat itu ditentukan oleh banyak faktor. Mulai dari tata cara sholat atau tata kaifiah sholat, waktunya. Ya. Si A sholat zuhur jam 11.40, si B sholatnya jam 14.30, ngasar lagi sholat. Ya. Lah salah satu perkara atau hal yang dapat menentukan pahala sholat itu tingkat kekhusyukan. Semakin khusyuk akan semakin tinggi. Ya, Nabi berkata bersabda, sesungguhnya orang-orang yang dia sholat berjamaah setelah selesai ada si A, ada si B dan sebagainya, banyak jamaahnya dan ternyata ketika bubaran itu pahalanya tidak sama besarnya. Ada yang cuma dapat 1/10, berarti berapa persen? 1/10. 1/10 berapa persen? 10%. Ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 ya. Bahkan cuma ada yang setengah.
Nanti di hadis lain ada juga dijelaskan, tapi ada juga yang pahalanya banyak. Pertanyaannya, ya, ini perhatikan ya. Jadi orang itu kalau semakin khusyuk, pahalanya semakin banyak, ya. Kemudian yang kedua, kalau softnya rendah, ya, antara makmum satu dengan yang lainnya, mereka itu tidak mau merapatkan kakinya, pundaknya, ya, atau apa, lututnya, mata kakinya, seperti ini, gitu. Nah, yang sebelah kiri, sebelah mana ya? Sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri menunjukkan soft yang rapat. Sebelah kanan soft yang renggang, terus di tengahnya ada gambar apa? Setan. Ya. Terus Nabi bersabda ketika akan mengimami, dengarkan ya. Rususufaku, luruskanlah sosok kamu, wa qalbu bainaha, ya, dan dekatkan, rapatkan di antara keduanya. Wa khandu bi aknaki, dan ratakan dengan tengkuk-tengkuk, ya. Walanti nafsi biyadihi, demi dat yang jiwaku di tangannya. Nabi bersabda, ini la ara syaiton, sungguh aku Nabi masuk ke dalam sela-sela, sungguh aku Nabi melihat setan yakulu min qalali sofi, dia masuk ke mana? Ke renggang-renggangnya sof. Ka'anaha qadahu, seperti cempe. Tahu nggak cempe? Cempe tahu nggak cempe? Cempe anak kambing, bukan anak gajah. Jadi kalau Anda pernah lihat anak kambing yang kecil, kan sukanya dia apa? Gitu? Pernah lihat kambing nggak? Kambing kecil, ya, yang sukanya apa? Jalan-jalan. Nah, itu ya. Kalau Anda lihat, maaf saja ya, kadang-kadang di masjid-masjid kita, anak-anak kecil usia berapa? 5 tahun, gitu, 6 tahun, ke masjid loh. Bapak ibunya sholat Allahu Akbar, terus anaknya dimasuki setan, sehingga kemudian apa? Layon, gitu. Ada nggak begitu? Bengok-bengok, gitu. Kemudian maaf saja sosok nunggangi bapaknya dari belakang, gitu. Ada nggak? Itu adalah kerjaan setan, ya. Jadi kalau sosoknya rendah, maka setan akan masuk ke dalam sosok tadi. Ya, sudah paham? Soal yang kedua, ya, diperhatikan, dijawab langsung kalau bisa, ya. Hadirnya juga langsung. Siap? Siap belum? Dibaca sendiri. Yang ini kalian enggak? Kalau enggak kan masuk sini ya. Ayo dijawab. Pertanyaan yang kedua, ya, dibaca. Sejelek-jelek pencuri adalah pencuri setan. Siapakah pencuri setan itu? Oh ya, pencuri sholat setan. Siapakah pencuri sholat itu? Setan. Yang lainnya, nilainya saya lipatkan, ya Mas. Nilainya 10.000, bukan 5.000. Siapakah pencuri setan itu? Oh, pencuri setan ya. Oke. Pencuri sholat itu
saya kasih clue, ya. Ketika bulan Ramadan ada sholat apa? Tarawih. Anda pernah lihat video sholat orang-orang di daerah Blitar, ya, 23 rakaat 7 menit. Pernah dengar? Pernah lihat? Nah, itu tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nabi sabdakan, pencuri sholat itu adalah orang-orang yang ketika sholat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuk itu dari kepala sampai pantat harus satu garis. Ya, belum lurus begini, masih begini, ya, kemudian apa? Iktidal artinya belum lurus, kemudian apa? Sujud. Sujud belum menyentuh, kemudian apa? Duduk dengan dua sujud, namanya pencuri sholat. Ya, jadi nomor 2, ya, siapakah pencuri sholat itu? Yaitu orang yang sholatnya tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Paham? Nah, tapi sekarang Anda masih jadi petunda. Pertanyaan yang ketiga, ya, ini mudah ya, siap kan? Pertanyaan yang ketiga, yuk cepat, siapa yang bisa jawab? Ngacung dulu. Tadi kan sudah saya jelaskan, toh? Lupa? Ya, Pak. Anak kambing, betul. Nah, anak kambing seperti anak kambing, ya, tadi toh? Terus pertanyaan yang keempat, ya, gerakan sholat itu ada berdiri, kemudian apa? Rukuk, terus apa? Iktidal, terus sujud, duduk di antara dua sujud dan atahiyat. Paham? Belum? Nah, pertanyaannya, yuk dijawab. Siapa bisa? Acung jari dulu, ya. Sujud, alhamdulillah, ya. Jadi saat yang paling dekat antara Allah dan hambanya ketika hamba tadi sujud. Maka kalau sujud harusnya diperbanyak bacaannya. Jangan cuma satu, ya. Tapi kalau bisa minimal 3 dan seterusnya, ya. Paham? Pertanyaan yang kelima, ya. Ada banyak perkara, tadi saya sebutkan, ya, yang dapat mempengaruhi banyaknya pahala. Mulai dari waktu-waktu sholat, gitu. Kemudian apa tadi? Tata cara sholat, gitu. Jamaah dan tidaknya orang sholat. Kalau berjamaah dilipatkan berapa kali? 20. Ini bukan pertanyaan, ya. 20, ya. Nah, sekarang dari berbagai macam unsur tadi, mulai dari waktu sholat, jamaah, tidaknya, kemudian tata caranya dan sebagainya, faktor apa yang paling menentukan kualitas atau pahala sholat yang paling utama? Tadi sudah saya jelaskan. Yo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, yang paling utama, ya, Mas. Nggak bisa.
Yang tadi tak sebutkan ada yang dapat 1/10, apa? Nah, ada yang dapat 1/10, 1/9. Nah, sing sepuh mboten sih. Ya Mbak. Tadi kata saya, ketika selesai sholat ada orang yang dapat apa lagi? Khusyuk, alhamdulillah ya. Yang utama tingkat kekhusyukannya ya. Kalau khusyuknya 10% dapat pahalanya berapa? Ya 10%. Kalau khusyuknya 50% ya begitu. Ya. Jadi ini kita harus berusaha untuk apa? Ya. Nah terus ya supaya bisa sholat khusyuk kita harus minimal itu menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu sholat. Itu sholat bawah HP. Itu Allahu Akbar di bel nggak di silent ya. Sering terjadi ring 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 ring. Mau diambil ya gimana, nggak diambil ya gimana. Terus gimana kira-kira? Ada hadis menjelaskan meskipun tidak pakai apa. Ya? Jika ada hal-hal yang mengganggu, contohnya ya pada zaman Nabi, kamu sholat terus ada ular yang lewat di depanmu, itu kamu boleh membunuh, tapi jangan bengok-bengok, no, kata ya, atau mungkin yang lainnya, ya, sehingga dipikirkan ataupun dipahami ketika kita pakai sholat kemudian membawa HP. HP-nya berbunyi terus diambil terus dimatikan, tapi jangan bengok-bengok, jangan bicara, tetap melakukan sholat. Ya, itu untuk kelompok yang pertama tentang sholat tadi. Sholat itu juga menjadi salah satu pertandingan kita dengan setan. Ya. Kalau kita ingat berarti menang. Kalau nggak ingat kalah, gitu. Kalau kita itu apa? Sholatnya di akhir berarti apa? Sholatnya di akhir waktu. Kalah, di awal waktu. Nah, ya. Terus kita lihat yang lainnya, ya. Kemarin di bulan Ramadan selama sebulan penuh, siapa yang sholat tarawihnya 30 kali? Yang 20 kali? Ya, tentang sholat malam. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra. Nah, surat Al-Isra surat nomor berapa? Surat Al-Isra atau Bani Israel surat nomor berapa? Berapa? Mbak ini ya enggak? Oke. Berapa? 17. Ya. Bunyinya wa minal laili, dan sebagian dari waktu malam. Boten semuanya, tapi sebagian saja. Fatahajjat bihi, maka kamu bertahajudlah dengannya. Melek tidak tidur, bimakna terus melakukan sholat atau ibadah yang lain. Nafilah talak itu sebagai ibadah nafilah atau sunnah atau tambahan setelah yang wajib. Ya, wajibnya berapa kali sehari semalam sholat wajib? 5 subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu yang pokok, yang wajib. Terus ditambah yang nafilah, sholat namanya sholat malam. Kalau kamu mau sholat wajib ditambah sholat malam,
asa ayat kalau buka maqam mahmuda. Allah akan membangunkan kamu suatu makom tempat yang terpuji, yang terhormat di dunia jadi orang hormat, di akhirat akan masuk ke dalam surga. Syaratnya apa? Sholat wajib dan sholat malam. Ya. Terus kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda atau Nabi dikasih berita. Nabi-nabi ada apa? Itu ada teman saya. Teman satu dia tidur malam sampai bangunnya sholat subuh. Artinya apa? Artinya tidak sholat malam. Ya, dari habis isya tidur sampai subuh tidak sholat malam. Terus Nabi berkomentar, Dzakar rajulun balas syaitan fi udunai. Itulah orang yang setan itu kencing di telinganya. Jadi kalau orang itu tidak sholat malam, telinganya dikencingi setan. Lah kalau sholat subuhnya juga terlambat, gimana? Dikencingi terus, diberai. Lah, artinya apa? Artinya orang-orang yang terhina, artinya orang-orang yang kalah. Paham? Paham belum? Pertanyaan yang keenam. Siap ya? Pertanyaan yang keenam, berdasarkan hadis di atas, siapakah yang jadi pemenang dan yang jadi pemenang? Tunjuk jari dulu baru jawab. Mas, oh ini tak kira ngacung. Apa? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Ayo. Tadi kan biasa tuh ya. Ayo mbak-mbak. Mas. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang jadi pemenang dan siapa yang jadi pecundang. Oh, ukur tak langsung. Mas Dewa. Ayo, sama sana, Mbak. Tadi kan jelas apa ya? Siapa yang menang, siapa yang kalah? Mbak Naura. Tadi kan sudah tak jelaskan sholat apa? Allah ya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ya kan? Siapa yang menang? Ya, Mbak Naura. Yang kalah? Iya ya. Ini hadiahnya. Jadi yang menang itu adalah yang bangun sholat malam. Yang kalah yang tidak bangun. Anda semua termasuk yang menang apa yang kalah? Jawabannya dengan karya nyata, bukan kata-kata. Ya. Kalau sekarang kalah, besok maunya kalah lagi apa mau menang? Ya, makanya sama ya, kita termasuk saya usahakan untuk bisa sholat. Nah, ya pertanyaan berikutnya. Nah, ketika sholat, ketika manusia tidur, tadi kata Allah, sebagian malam itu kamu bangunlah untuk sholat malam. Ini pertanyaannya agak susah, ya. Hadiahnya 10.000.
Ya, jawabannya adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa bilangan. 3, alhamdulillah, hadiahnya 10.000. Ya. Jadi kalau manusia termasuk kita itu tidur, diikat setan dengan 3 ikatan. Kok saya nggak kerosok? Kan turun. Nah, ketika bangun maka ikatan yang pertama putus, masih berapa? Masih 2. Kok jam 2? Terus tidur lagi, itu terikat lagi. Tetapi ketika sudah bangun, sudah jam 2, kemudian dia berwudu, gitu. Ikatan yang kedua terputus, masih 1 ikatan. Sudah wudu mau sholat, mencari sajadah kok orang nemu-nemu. Nah, rasa sholat sisan, berarti terikat lagi. Gitu. Lah kalau sudah berwudu kemudian sholat, maka terputuslah ketiga-tiganya ikatan setan. Ya, sehingga ketika bangun badannya akan menjadi bugar, menjadi terangkat, menjadi energi. Jadi orang-orang yang biasa sholat malam itu badannya lebih energi dibanding dengan yang tidak sholat malam. Sedangkan yang tidak sholat malam itu biasanya terus kemudian mendapatkan penyakit namanya kaslan. Tahu nggak kaslan? Jangan pusing. Mbak Ilona. Ya, kalau tidak sholat malam kemudian mendapatkan penyakit namanya malesia. Tahu nggak penyakit malesia? Malesia, nah, bukan Malaysia, Malesia. Ya, anak sekarang banyak yang terjangkit penyakit Malesia, sukanya rebahan, generasi rebahan, mager, malas gerak, senengi nganggur kasur, tempat tidur karo HP-nan, ya. Itu anak-anak sekarang. Terus kita lanjutkan. Allah berfirman khususnya kepada Nabi, umumnya kepada kita. Wahai Nabi, wahai umat Islam, qumil laila illa qalilan. Ya. Bangunlah kamu untuk sholat malam kecuali cuma sedikit. Lah seberapa? Nisfahu separuh malam. Awikus minhu atau kurang darinya bimakna sepertiga. Ya. Yang pertama tadi berapa? Yang pertama berapa? Kilona. Yang berapa? Yang pertama berapa? Separuh, tambah separuh, setengah atau sepertiga. Auzid atau kamu tambah jadi 2/3. Ini saya terangkan ya, separuh atau sepertiga atau 2/3 itu sholat malam. Ya. Wa Qur'ana tartilan, dan bacalah Quran dengan tartil. Jadi kalau bisa ketika kita sholat malam itu yang dibaca ayatnya panjang-panjang. Ya, bacanya dengan tartil supaya apa? Supaya dapat pahala yang banyak. Tetapi kenyataannya banyak orang yang kalau sholat itu bacanya pendek-pendek atau panjang-panjang. Sebabnya apa?
pengen dah rampung, bukan pengen pahalanya. Ya, paham? Paham belum? Pertanyaan berikutnya, ya siap-siap ya. Pertanyaan berikutnya, yo utamanya yang putra ya. Yang putra belum ada yang dapat hadiah, ya. Ya Mas Putra, Mas ya. Nih, jawabannya adalah bilangan. Ya, jawabannya bilangan. Berapa? Siapa bisa jawab? Hah? Tadi kan sudah saya jelaskan loh. Jawabannya bilangan. Ya Mas, separuh malam atau sepertiga atau 2/3, Mas Kecil. Udah? Tadi kan sudah tak jelaskan, saya kasih gambaran tadi. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan. Ya, dulu ya. Dengarkan dulu ya. Nanti ada break ya. Nanti ada jeda untuk makan ya. Nanti kita kasih waktu untuk makan 10 menit ya. Sementara ditahan dulu. Pertanyaan berikutnya. Ya, yuk dibaca. Ya. Sholat witir alhamdulillah. Jadi sholat malam yang jumlahnya ganjil dan dilaksanakan di Arab namanya sholat witir. Jadi nanti ya ada 2 rangkaian ya. Yang pertama sholat malam jumlahnya genap, 2 ya boleh, 4 ya boleh ya. Terus diakhiri dengan sholat ganjil namanya witir. 1 boleh, 2 3 boleh, 5 ya boleh ya. Sehingga kalau menurut hadis dari Aisyah, Nabi sholat malamnya 11 rakaat terdiri dari 4-4-3 itu boleh. Di hadis lain diterangkan bahwa sholat duha makna ya. Sholat malam itu 2. Jika kamu khawatir akan datangnya subuh, terus kamu witir ya, sehingga 2 kali berapapun silahkan. Yang penting terus diakhiri dengan sholat witir. Jadi ya, anak-anak ya, mari kita semuanya ya. Kalau sekarang saat ini dalam berbagai macam lapangan pertandingan ibadah, kita masih banyak yang jadi pecunda. Harusnya kita berlatih supaya jadi pemenang. Ya, jangan jadi pecunda terus. Terus kita latihan, dimotivasi, ya, supaya nanti ketika pertandingan berikutnya kemudian kita bisa menang. Ya, dan semuanya diberi kekuatan, ya, kemauan untuk bisa menjadi pemenang. Ya. Sementara kita break dulu, nanti kita lanjutkan pada season yang kedua. Ya, akan break untuk istirahat 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.